Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Nama saya Dewi Erikawati dari SD Negeri Jambolabu. Nama saya Siti Noviana dari SD Negeri 2 Biren Raya. Nama saya Saminca dari SD Negeri 2 Biren Raya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Nanti tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu. Bu Novi, Waalaikumsalam. gimana kabarnya hari ini Bu Novi? Alhamdulillah Bu Dewi baik. Hari ini Bu Novi ingin melakukan coaching ya? Iya, rencananya hari ini saya akan melakukan coaching dengan teman. Jadi sebelum Bu Novi melakukan praktek coaching, apakah saya boleh bertanya-tanya sama Bu Novi? Oke, boleh. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita akan mengisikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coaching nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alus biasa atau belum? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan juga saya akan melihat bagaimana coaching tadi merespon pertanyaan yang ibu ajukan. Nah, itu ya Bu ya. Nah, kemudian juga nanti ibu juga harus menggunakan prinsip coaching, yaitu yang pertama ada kemitraan, proses kreatifnya bagaimana, kemudian memaksimalkan potensi dari si coaching. Jadi pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching kita hari ini? Oke, mungkin nanti Bu Dewi ketika praktek coaching kompetensi yang ingin saya tingkatkan atau saya kembangkan itu present atau kehadiran penuh. Setelah itu juga saya akan berusaha mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan baik, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Jadi kompetensi mana yang akan ibu kembangkan lebih spesifik dari ketiga yang tadi? Baik, mungkin untuk yang spesifiknya itu sepertinya saya akan mengembangkan itu mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin itu yang lebih akan saya spesifikkan. Betul itu ya, bagus ya. Kemudian yang terakhir, apa kira-kira indikator ketercapaian proses coaching kita hari ini? Untuk indikatornya itu di sini saya berharap nanti ketika melakukan coaching teman saya atau coaching akan saya lakukan coaching nanti itu dapat menemukan solusi maupun langkah ataupun jalan keluar yang dapat nanti ditemukan ketika coaching untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coaching seperti itu. Jadi Bu Novi nanti akan present gitu ya, kemudian akan mendengarkan secara aktif coachingnya berbicara apa, sehingga coaching tersebut dapat menemukan solusinya. Oke, jadi demikian kita pra-observasi kita hari ini. Nanti setelah Bu Novi sudah menyelesaikan coaching, kita berbincang-bincang lagi Bu Novi ya. Iya Bu Dewi, tentu boleh. Silakan Bu Novi melakukan coaching hari dengan semangat dan baik ya. Baik, saya izin ya Bu Dewi ya. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Sal. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah lebih baik. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah juga baik Bu Sal. Di sini tadi sepertinya Bu Sal ada yang ingin sampaikan ya Bu Sal ya, atau ingin diceritakan ya Bu Sal ya? Ya Bu, saya ingin bercerita tentang masalah yang ada di sekolah saya. Oh begitu. Nah, di sini kebetulan saya memiliki waktu dari 15 sampai sekitar 20 menit, jadi kita bisa mulai pembicaraannya ya Bu Sal ya. Baik Bu, saya melihat dan menanyakan
membuat murid-murid merasa bosan untuk belajar. Seharusnya guru-guru tersebut bisa memanfaatkan fasilitas sekolah seperti e-fokus atau halaman sekolah yang luas. Itu bisa digunakan untuk media pembelajaran. Baik, berarti di sini di sekolah Bu Saltu masih terdapat guru-guru yang melakukan pembelajaran di kelas itu dengan metode ceramah ya Bu Sal ya, seperti itu ya. Guru-guru masih bosan, jenuh karena belajar guru-guru saja monoton itu saja Bu, mereka tidak semangat dalam belajar. Baik Bu Sal, kalau di sini kira-kira ini apa nih yang Ibu harapkan dari perbincangan yang kita lakukan hari ini? Saya ingin adanya perubahan dalam pembelajaran di sekolah saya. Seperti guru-guru menggunakan media atau media pembelajaran yang menarik dirinya. Juga bisa memanfaatkan sarana-prasarana yang ada di sekolah. Jadi di sini berarti Ibu ingin adanya suatu perubahan Ibu saya dari dalam cara guru-guru tersebut mengajar ya Bu ya di sekolah ya. Betul Bu. Nah, perubahan seperti apa kira-kira Bu Saleh Ibu harapkan terjadi pada guru-guru di sekolah? Perubahan cara mengajar yang lebih baik, ya, seperti menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, ya, menggunakan sarana yang ada di sekolah. Jadi adanya sarana di sekolah, tetapi kurang dimanfaatkan, digunakan oleh secara maksimal oleh guru. Nah, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu Saleh. Pembelajaran yang bervariatif menurut Bu Saleh yang terjadi di sekolah realisasinya saat ini kalau kita rating levelnya itu dari 1 ke 10 di tingkatan berapa Bu Saleh? Menurut saya itu masih di level 5 karena masih banyak guru-guru yang belum menggunakan metode yang dimanfaatkan. Sarana prasarana di sekolah kurang memanfaatkan Bu. Mereka masih menggunakan metode lama yaitu ceramah. Tapi ada juga beberapa guru yang sudah memanfaatkan sarana prasarana di sekolah seperti menggunakan e-fokus, menampilkan video, dan speaker. Baik, di sini berarti kira-kira Ibu ketika menerapkan ini nanti ingin perubahan itu seperti apa? Pada level berapa? Ya tidak bisa berharap banyak Bu. Iya. Kira-kira di level 7. Dulu di level 7 aja Bu, karena masih tahap berusaha untuk tahap perubahan yang lebih baik. Baik, kalau begitu ini Bu Saleh kira-kira adakah langkah atau rencana yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi ini? Ya, yang pertama saya berdiskusi dengan teman-teman Ibu tentang permasalahan di sini, yaitu adanya perubahan dalam pembelajaran. Dan saya akan melakukan pendampingan dan mentoringnya begitu ya Bu ya. Selain mentoring nih Bu Saleh, ada nggak kira-kira strategi lain atau kita bilang mentoring itu plan A-nya, ada nggak plan B-nya atau rencana lain yang bisa Ibu gunakan untuk merubah cara pembelajaran dengan mental Ibu di sekolah? sepertinya saya akan melakukan diskusi atau mengaktifkan komunitas belajar di sekolah. Karena dengan adanya kombel ini, saya akan menginformasikan kepada rekan guru semuanya untuk dapat menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira untuk mewujudkan itu Ibu membutuhkan atau membutuhkan bantuan siapa saja dalam mengaktifkan kegiatan pembelajaran kombel yang direncanakan? Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah yang sudah mahir dalam itu untuk mengajarkan cara menggunakan metode media yang bervariatif. Jadi nantinya kami akan berdiskusi dan membuat jadwal kombel tersebut. Berarti di sini Bu Saleh ingin melakukan kolaboratif Bu Saleh dengan rekan guru di sekolah untuk mewujudkan kegiatan kombel Bu Saleh. Dan guru saya akan berkolaboratif bekerjasama dengan teman saya yang sefrekuensi. Baik, berarti sudah ada rencananya Bu ya, bekerja sama, berkolaboratif dengan teman sefrekuensi ya Bu Saleh. Di sini kita sudah pada tahapan akhir nih Bu Saleh ya. Dari hasil percakapan ini, apa kira-kira kesimpulan yang bisa Ibu dapatkan dari perbincangan kita? Bisa? Saya mendapat gambaran untuk memberikan perubahan di sekolah tentang pembelajaran yang bervariatif dengan mengaktifkan komunitas sekolah. Baik, sangat luar biasa ya Bu Saleh. Saya sudah tidak sabar nih nantinya ingin mendengarkan cerita Bu Saleh lebih lanjut. Adakah perubahan dari rencana-rencana yang sudah Bu Saleh lakukan di Bu Saleh
nanti kapan-kapan kita dapat berbincang-bincang lagi Bu Sal ya. Terima kasih banyak atas waktu Bu Sal yang kita sudah melakukan bincang-bincang atau coaching pada pagi hari ini ya Bu Sal ya. Sama-sama Bu. Terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari masalah ini. Sama-sama Bu Sal. Terima kasih Bu Sal. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana tadi perasaan Bu Novi setelah udah selesai nih melakukan coaching? Alhamdulillah lega Bu Dewi ya. Karena tadi ketika praktek coachingnya berlangsung, alhamdulillah coachingnya menemukan solusi. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan lancar. Iya. Jadi saya ingin bertanya nih beberapa hal kepada Bu Novi, apakah boleh? Boleh. Oke, baik pertama, apa saja sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait pencapaian indikator? Kalau terkait pencapaian indikator, di sini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, indikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut ketika dilakukan, coach dapat menceritakan dan menggali informasi, juga mendapat atau menemukan solusi dan juga langkah-langkah yang bisa diambil untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, begitu Bu Dewi. Iya, jadi saya sudah memperhatikan Bu Novi tadi sudah present ya. Iya. Kehadiran penuh sudah mendengarkan coachingnya, kemudian coach juga menanggapi dari pertanyaan Bu Novi sehingga dapat menemukan solusinya. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan lagi setelah hasil dari coaching kita hari ini? Mungkin setelah tadi melakukan coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu saya ingin memahami Bu Dewi, belajar tentang bagaimana itu proses alur cerita, sehingga nanti ketika saya melakukan coaching lagi mungkin ada kesempatan saya bisa menjadi lebih baik ketika melakukan praktek coaching dengan rekan jawab maupun teman-teman lain. Iya, Bu Novi. Jadi semoga kedepannya ya Bu Novi ya, kita akan sama-sama melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi secara maksimal lagi ya. Iya. Oke, dan mungkin hasil kita observasi hari ini semoga dapat bermanfaat